Selamat pagi teman-teman semuanya, selamat siang dan selamat malam dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas materi yang berbeda dari yang sebelumnya, artinya materi baru terkait dengan pembukuan dan pencatatan ya. Yang sebelum-sebelumnya kita sudah membahas mengenai konsep dasar pajak itu sendiri bagaimana, sumber-sumber penerimaan negara itu bagaimana. Setelah itu terkait dengan hukum yang berlaku pada pajak, ada hukum pajak formil, ada hukum pajak material. Nah sekarang setelah itu ada lagi terkait dengan penagihan pajak dan sebagainya, terkait dengan undang-undang yang kita pelajari bersama. Dan saat ini kita membahas mengenai pembukuan dan pencatatan ya. Pembukuan pencatatan ini itu memang sangat diperlukan bagi siapapun yang memiliki usaha, yang memiliki atau sedang melakukan kegiatan usaha ya. Kegiatan usaha ya macam-macam, jasa, dagang, dan bisa juga dari orang pribadi sendiri atau kita sendiri memiliki usaha ya kecil-kecilan, sampingan ya. Jadi itu juga perlu memahami dengan pencatatan pembukuan di aktivitas termasuk aktivitas perpajakan. Oke, baik, kita simak sedalam mungkin apa yang ada di dalamnya dan terkait dengan pembukuan dan pencatatan. Oke. Satu lagi, tidak hanya pembukuan dan pencatatan yang kita pelajari. Nanti kita mempelajari tentang norma perhitungan ya, norma penghitungan pajak itu bagaimana. Setelah itu kita mempelajari tentang PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Kita mempelajari dengan penghasilan kena pajak, dan kita mempelajari tentang surat pemberitahuan pajak yang wajib hukumnya setiap kegiatan apapun yang memiliki penghasilan wajib hukumnya untuk melaporkan pajak. Nah ini sangat menarik bagi saya dan sebagai seorang wajib pajak untuk mempelajari tentang materi ini. Baik, kita langsung saja, di mana aktivitas pembukuan sebenarnya merupakan proses pencatatan ya yang dilakukan secara teratur berdasarkan data dan informasi keuangan. Nah, informasi keuangan apa? Yang pasti ada kaitannya dengan pencatatan akuntansi yang diajari oleh Pak Arifin Puji Widodo ya. Akuntansi 1 dan akuntansi 2 itu ya. Setelah itu bagaimana pencatatan tersebut, bagaimana pendokumentasian, dan sampai dengan pencatatan laporan keuangan, penyajian laporan keuangan berupa neraca, laporan laba rugi ya, dan sebagainya ya. Jadi pencatatan itu berdasarkan tanggal transaksi di mana aktivitas kegiatan yang sudah dan terjadi di perusahaan tersebut ya. Yang pasti ada data ya, datanya dari mana? Dari transaksi, informasi keuangan. Informasi keuangan artinya penyajiannya, neraca dan sebagainya ya. Nah ini dia. Nah, ketika kita mencatat aktivitas kegiatan transaksi tersebut, otomatis pasti akan mengalami perubahan yang secara sistematis ya. Perubahan-perubahan itu misalkan ada perubahan harta, ada perubahan kewajiban ya, entah hutang itu lebih besar ataupun lebih kecil, atau lebih malah tidak ada hutang sama sekali, atau penambahan modal, itu kan perubahan ya. Atau ada pendapatan di tahun tersebut dan biaya di tahun tersebut. Yang pasti segalanya butuh aktivitas, segalanya untuk penyajian informasi keuangan kepada stakeholder atau bagi Anda sendiri yang pelaku usaha ya. Nah, aktivitas-aktivitas tersebut ya dilihat dari tahun pajak. Misalkan Anda punya kegiatan aktivitas kegiatan itu usaha Anda sendiri sudah berjalan hampir sudah setahun lah istilahnya, sudah tahun berjalan. Jadi aktivitas pajak ini dalam pembukuan ya itu dilihat dari
hari, minggu ataupun bulan atau triwulan maupun semesteran ya tahun pajak ini ya. Jadi tahun pajak ini ya misalnya 2019 tahun pajaknya rata 2019 tahun kemarin saya sudah ada aktivitas kegiatan usaha, berarti pelaporannya pencatatannya di tahun 2019 ya, pencatatannya di tahun 2019 sedangkan pelaporannya di tahun 2020. Kegiatan misalkan Anda juga Anda sebagai seorang karyawan, nah itu pencatatannya atau pelaporannya di tahun 2020 bulan berapa? Bulan Januari sampai bulan Maret. Sedangkan yang aktivitas usaha berbadan hukum PT ya CV itu masuk ke hingga sampai dengan bulan April. Nanti saya bahas di SPT ya. Nah, jadi ini terkait dengan aktivitas penyelenggaraan pembukuan. Jadi di dalamnya ya transaksi pada umumnya yang ada di transaksi keuangan saat kita mencatat akuntansi 1 ya situ yang menjadi dasar pembukuan di pajak ya, di pencatatan dan pembukuan di pajak itu sendiri. Sampai yang laporan keuangan ya sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan yang Anda pelajari juga di akuntansi 1 akuntansi 2 ya, sama persis dan ya wis itu ya, itu ya. Selanjutnya siapakah yang wajib? Nah, ini namanya wajib. Berarti apa? Ya, berarti kalau wajib berarti siapapun itu ya yang wajib melakukan pembukuan dan pencatatan ya. Ada badan ya, ini badan. Ada orang pribadi ya, orang pribadi ini. Nah, badan ataupun orang pribadi yang melakukan pembukuan dan pencatatan. Nah, Pak, bedanya apa sebenarnya pembukuan dan pencatatan ya? Pembukuan itu aktivitas kegiatan di yang lebih dari 48M dalam setahun ya, brutonya atau penghasilan brutonya dalam setahun ya lebih dari 4,8M itu bisa melakukan pembukuan ya. Sedangkan pencatatan itu di bawah 4,8M. Jadi pencatatan ya aktivitas pencatatan biasa, artinya ada jurnal umum, ada atau kalau misalnya rata kalau begini saya sampaikan di bawah 48M dulu ya. Kalau 48 di bawah 4,8M bruto, di bawah 4,8M dalam satu tahun, biasanya pencatatannya itu sangat sederhana. Jadi ada keluar masuk uang ya, pencatatan catatan keluar masuk uang ya, terus pencatatan penerimaan uang atau pengeluaran uang, pengeluaran pemasukan pengeluaran uang sama ya, atau catatan kecil yang sederhana, sangat sederhana. Misalkan di di UD ya, UD otomatis mereka tidak memiliki catatan khusus, tahunya ini cat laku sekian tanggal sekian, ini laku tanggal sekian jumlahnya sekian dan sebagainya. Itu pencatatan khusus, jadi tidak sampai dengan laporan keuangan ya. Sedangkan pembukuan itu secara global yang kita pelajari di akuntansi ya, yang kita pelajari di akuntansi, kita pelajari pembukuan, pembukuannya sampai dengan laporan keuangan. Sedangkan yang di bawah 4,8M itu pencatatan yang sangat sederhana ya. Itu juga menjadi dasar kita untuk laporan pajak. Kita membayar pajak dari mana? Dari hasil pembukuan dan pencatatan yang ada di orang pribadi ataupun badan ya. Ini dia, jadi dasar untuk melakukan pembayaran dan dasar untuk melaporkan pajaknya setiap tahun ya. Wajib hukumnya, wajib bayar dan wajib melaporkan pajak. Nah, itu enaknya. Nah, ini dia ketentuan atau syarat-syarat khusus pembukuan dan pencatatan. Yang pasti ada itikat baik mencerminkan keadaan kegiatan usaha sebenarnya. Jadi kondisi yang sebenarnya itu kita benar-benar kita uraikan dari transaksi, berdasarkan transaksi ya. Setelah itu syarat dari pembukuan itu
huruf Latin, kita menggunakan huruf Latin karena kita mengisi formulir-formulir di kegiatan aktivitas pelaporan atau SPT. Kita menggunakan atau mengisi SPT tersebut, ya, surat pemberitahuan tersebut. Mata uang rupiah, ya, mata uang selain rupiah diselenggarakan setelah ada izin dari Menteri Keuangan. Jadi mata uang yang kegiatan kita tapi mata uang asing, kita pasti minta persetujuan dulu dari Menteri Keuangan. Nah, dasar syarat dari pembukuan buku buku catatan dasar pembukuan atau hasil olahan data menggunakan software akuntansi sekaligus seluruh data wajib disimpan. Jadi, ini dia menarik, ya. Yang menarik apa? Selama 10 tahun. Jadi data-data yang Anda miliki, buku, catatan dasar dan sebagainya, ya, maksimal itu adalah yang nanti diperiksa, ya, catatan-catatan itu nanti diperiksa itu 10 tahun terakhir, ya, 2019 misalkan 2020. Oh, berarti misalkan ada masalah, berarti yang nantinya diperiksa itu misalkan ada masalah apa, jadi Anda tidak jujur dalam menguraikan pajak, laporkan dan pembayaran pajak, ketika Anda salah mencatat dan sebagainya, itu bisa dilihat data-datamu atau diperiksa data-datamu 10 tahun terakhir. Ya, itu tidak mudah dan tidak gampang karena 10 tahun terakhir. Jadi seluruh catatan jangan sampai ada yang hilang, ya. Itu dia. Nah, sedangkan pencatatan dilakukan setiap periode dan dicatat secara kronologis. Jadi ya prinsipnya hampir sama, cuma lebih kecil skupnya, ya. Ya, jadi setelah itu tujuan pembukuan dan pelaporan tujuan pembukuan dan pencatatan. Jadi mempermudah wajib pajak orang pribadi atau WPOP dan badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, diantaranya pengisian SPT. Nah, ini pengisian saya katakan tadi, surat pemberitahuan pajaknya tadi, penentuan pengusaha kena pajak, ya, pengusaha kena pajak, PPN, ya, PPNBM dan sebagainya. Yang pasti untuk mengetahui posisi keuangan dari hasil kegiatan usaha. Nah, makanya kenapa Anda melakukan usaha jangan enak-enak saja, dol dan untung dan sebagainya. Nominal sekecil apapun yang menurut pajak itu memiliki penghasilan dan keuntungan, itu wajib hukumnya lapor pajak dan melakukan pembayaran pajak. Itu enaknya, ya. Aktivitas apapun, Anda jual jam tangan, Anda jam tangannya Anda kulaan 200.000 dan Anda jualnya 400.000, itu 200.000 sudah penghasilan dan Anda wajib punya melapor pajak. Apakah Anda melakukan pencatatan? Perlu Anda melakukan pencatatan. Kenapa? Anda catat, ya, biasanya kalau orang kita harus ngapain sih? Mending aku bayar pajak, beres lah, aku melakukan pencatatan. Nah, itu biasanya meremehkan, ya. Jadi akhirnya ketika ada apa-apa itu pasti akan terusut dan diperiksa. Hati-hati sekali, ya. Ya, tapi paling tidak perlu kita pelajari lebih dalam terkait dengan bagaimana mencatat dan bagaimana pembukuan. Oke, lanjut. Jadi dasarnya tujuan pembukuan dan pencatatan itu mempermudah wajib pajak orang pribadi dan badan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam mengisi SPT dan sebagainya, ya. Nah, ini lanjutnya terkait dengan norma perhitungan penghasilan neto (NPPM) atau disingkat NPPN. Norma perhitungan penghasilan neto, ya, diatur di dalam Peraturan Dirjen Pajak, Direktur Jenderal Pajak Nomor Peraturan 17 PJ PJ ini apa nih? PJ 2015, ya. Nah, di mana NPPN itu menentukan penghasilan netonya. Nah, jadi apa itu? Ini saya jelaskan lebih lanjut. Terus dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Ditjen Pajak hanya khusus untuk WPOP, wajib pajak orang pribadi, ya. Jadi NPPN ini dikhususkan untuk wajib pajak orang pribadi yang
disempurnakan secara terus-menerus oleh Direktorat Jenderal Pajak seiring dengan perkembangannya waktu dan perkembangannya zaman dan perkembangan usaha dan perkembangan penghasilan, ya. Misalkan yang sudah saya sampaikan sebelumnya terkait dengan marketplace, 5 tahun lalu tidak rame, 10 tahun lalu tidak rame, tapi sekarang sudah sangat rame. Berarti itu ada aturan khusus terkait dengan online atau marketplace, ya. Itu berarti melihat perkembangan dan jadi mengikuti perkembangan zaman, ya. Nah, wilayah mana saja yang menggunakan NPPN, norma perhitungan penghasilan neto? Nah, ada Medan, ada Palembang, ada Jakarta, ada Bandung, ada Semarang, ada Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak. Iki orang P, Pontianak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 provinsi kota besar, ya, yang menggunakan NPPN. Apa sih sebenarnya NPPN itu? Jadi prosentase dari yang sudah diatur dari Direktorat Jenderal Pajak. Misalkan Anda coba membuka Peraturan Jenderal Pajak Nomor 17 PJ 2015, ya. Kegiatan 1 terkait dengan lampiran 1 itu kegiatan usaha apa saja yang masuk ke dalam lampiran 1. Anda pelajari. Nah, kalau saya lihat rata-rata prosentasenya paling rendah itu 11% dan paling tinggi adalah 34%. Nah, misalkan penghasilan bruto kita di bawah 3,8 M atau 3 M misalkan, langsung saja dikalikan, kita berada di kota besar Jakarta, berarti kota besar atau Surabaya atau yang besar-besar, kota-kota besar. Berarti biasanya kalau kota-kota besar itu tarif prosentasenya lebih banyak, ya, lebih besar, ya. Ini khusus, ya, bukan yang diatur oleh yang bukan masuk ke dalam penerimaan negara, cuma sebagai dasar perusahaan ini masuk ke klaster yang mana, ya. Nah, misalkan perusahaan A dia punya bruto 3M, berarti masuk ke mana? Nah, ini dia masuk ke bisa 34, bisa 11%, bisa 15%. Ini tergantung dari banyaknya di kota mana, 10 kota mana yang dia investasikan dananya dan mengelola kegiatan usaha di 10 kota besar ini, ya, tergantung presentasinya. Nah ini terus yang daftar lampiran kedua, daftar presentasi NPPN WPO tidak mau sebelum menyelenggarakan pembukaan dan memperlihatkan pencatatan bukti. Nah, oke. Pak, ternyata saya sudah melakukan kegiatan usaha selama setahun ini, tapi mohon maaf saya tidak pernah mencatatkan atau melakukan pembukuan apapun, ya. Nah, tarif pajaknya, ya, Anda harus membayar minimal 16%, maksimalnya ada 62,5% dari penghasilan bruto Anda, ya. Nah, pendaftaran daftar presentasi NPPN wajib pajak badan, ya, baik dari PT atau CV atau UD yang Anda punya itu nanti Anda lihat kegiatan usaha apa sih sebenarnya. Itu cukup teramat sangat banyak usaha-usaha yang memang dikenakan atas tarif NPPN ini, ya. Nah, kalau misalnya yang poin ketiga ini sudah 1, 2 sudah saya. Jadi seluruh 3 lampiran ini itu seluruh dan macam-macam aktivitas kegiatan usaha cukup teramat sangat banyak, ya. Coba Anda buka, iseng-iseng Anda buka, dan kayaknya Anda perlu dalami itu. Untuk apa? Untuk dasar ketika Anda melakukan kegiatan usaha, ya. Untuk dasar Anda melakukan kegiatan usaha terkait dengan pembayaran pajak. Ini memang tidak nyaman kalau kita sebagai pengusaha harus membayar pajak, apalagi bruto, ya. Jadi makanya kenapa di perusahaan luar sana ada yang menggunakan double book.
Double book itu apa? Pencatatan internal dan pencatatan eksternal. Internal itu untuk khusus laba secara laba yang benar-benar terjadi, laba di di perusahaan tersebut. Sedangkan eksternal itu gimana caranya pajak itu kita tekan sedemikian rupa, ya, pajak itu kita tekan sedemikian rupa, dan nantinya kita tidak banyak membayar pajak, karena tidak nyaman kita punya usaha tapi diminta untuk membayar pajak. Ini tidak nyaman, siapapun itu tidak nyaman, tapi wajib hukumnya membayar pajak. Kalaupun ternyata tidak melakukan pembayaran pajak, tidak ada masalah, tapi siap-siap saja pidana menunggu, minimal 6 tahun penjara, ya. Nah, itu dia. Dan sanksi plus bunga, wah, wis macam-macam, banyak sekali. Nah, ini dia. Lanjut, peredaran bruto dalam satu kurang 4,8 m. Oke. Memberitakan. Nah, siapapun itu yang sudah melakukan, yang menjalankan usaha, ya, usaha kecil, tapi ternyata omsetnya, brutonya sudah brutonya sudah 3 m, otomatis dia harus melakukan pembukuan, ya. Ini ya, memberitakan kepada Dirjen Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak. Tahun pajak itu apa? Ya, tahun 2019 itu tahun pajak ini 2020 itu udah tahun pajak. Tahun pajak sekarang, misalnya Anda melakukan usaha sekarang, tidak ada masalah. Pelaporannya tetap saja nanti bulan Januari sampai bulan April kalau usaha PT. Kalau orang pribadi Anda sudah bekerja di perusahaan, pelaporannya di 3 bulan pertama, Januari sampai Maret. Terakhir maksimal tanggal 31 Maret. Ya, itu dia. Jadi ini dia. Terus selanjutnya wajib menjalankan pencatatan. Nah, ini dia. Jadi ini yang terkait dengan NPPM. Nah, bagaimana perhitungannya? Misalkan Anda memiliki usaha dengan brutonya itu 300 juta, ya. Anda ternyata brutonya dalam 1 tahun itu 300 juta, ya. Dibuat rata-rata, berarti 300 juta bagi 12 rata-rata berapa per bulannya? Tidak ada masalah. Berarti brutonya dalam 1 tahun setelah Anda mengkalkulasi dan membuat laporan keuangan secara sederhana, ternyata peredaran brutonya itu 300 juta, ya. Nah, ini yang menjadi dasar, 300 juta ini menjadi dasar penghasilan neto, ya. Langsung saja, jadi NPPN langsung mencari, kegiatan usaha Anda apa, di kota mana. Anda lihat di lampiran 1 ini, Anda di kota mana, itu sudah diatur di kota mana dan kegiatan apa, persentasenya berapa, itu sudah diatur di dalamnya. Jadi netonya itu totalnya, misalkan ini ya, si A ini, kasus A, notanya netonya brutonya 300 juta, di netonya ternyata di lampiran tersebut menemukan finalnya 20%. Berarti 300 juta dikali 20% menjadi 60 juta. Ini yang menjadi dasar nanti kita untuk melaporkan atau membayar pajak 60 juta ini, ya. Nah, ternyata si A ini punya penghasilan lainnya, ya, ternyata penghasilan lainnya dan nominalnya 5 juta rupiah, dan digabung menjadi satu, jumlahkan menjadi 65 juta rupiah, ya. Nah, setelah itu PTKP, penghasilan tidak kena pajak, K1, itu apa artinya? Ya, kawin tapi memiliki tanggungan 1, anak 1, penghasilan tidak kena pajak. Itu nanti saya jelaskan di slide berikutnya, ya. K1 itu 63.000. Nah, dasarnya dari mana 63.000? Nanti saya jelaskan lebih detail. Ini merupakan PTKP, merupakan pengurang dari aktivitas setelah dari penghasilan neto, pengurang. Jadi ada pajak yang memang dikurangkan dan ya, PTKP itu pengurang dari penghasilan neto, ya. Nah, setelah itu berapa pajak yang harus dibayarkan? Ini dia, PKP bagi wajib pajak orang pribadi sebesar berapa? 2 juta rupiah. Nah, 2 juta rupiah. Nanti ada lagi tarif pasar 17. Berapa persen? Di bawah 50 juta
itu dikenakan 5%. 5%, bukan 50%. 5%. Berarti 2 juta ini dikali 5%. Berapa? Nah, itu dia menjadi total ini, yang total perkalian dari 2 juta dikali 5% ini menjadi dasar pembayaran pajak. Jadi prinsipnya kalau orang pribadi atau badan atau orang pribadi saja itu ada hukumnya PTKP, ada namanya PKP. PKP itu terdiri dari pasal 17 ayat 1. Nanti saya jelaskan ya. Ini ada tarif pajak progresif. Di bawah 50%, 50 juta dikenakan 5% dan sebagainya. Nanti saya jelaskan. Oke. Ya, nih langsung ke PTKP ya. Jadi PTKP ini saya jelaskan di tempat ini. Ya. PTKP merupakan jumlah pendapatan wajib pajak orang pribadi yang dibebaskan atau dipotong dari PP pasal 21. Nah, ini saya katakan tadi ya, sebagai pengurang atau sebagai pemotong atau sebagai yang dibebaskan, nominal yang dibebaskan. Ya. Ya, itu dia. Nah, dasarnya apa? Jadi setiap orang yang memiliki penghasilan atau memperoleh penghasilan dari dia yang bekerja di perusahaan, meluang misalnya ya. Nah, dia memperoleh gaji. Nah, gajinya itu di dalam gaji utuhnya itu otomatis ada namanya PTKP yang nominalnya macam-macam ya. Kalau tidak kawin ya, tidak kawin itu 54 juta. Oke, sebelum kita ke sini ya. Kita ke sini dulu. Ya, ke tabel ini. Nah, setiap orang atau setiap wajib pajak orang pribadi atau setiap orang atau setiap wajib WPOB, tak wolak-walik ya, itu sudah yang belum menikah. Nah, ini yang belum menikah. Yang sudah menikah ataupun yang sudah belum menikah dikenakan dasar dari perhitungan PTKP itu 54 juta. Dasar dari PTKP itu 54 juta. Dari mana 54 juta? Nah, 54 juta ini per tahun. Bukan per bulan, tapi per tahun. Ya. 54 juta ini per tahun. Berarti per bulannya itu sebenarnya 4 juta 500. Nah, bagi penghasilan, bagi gaji, Anda bekerja dan memiliki gaji di bawah 4.500.000 ya, bagi yang memiliki penghasilan atau gaji di bawah 4.500.000 tidak dikenakan pajak, tetapi wajib lapor. Bukan tidak dikenakan pajak, ada tarifnya, tetap saja ya, bayar pajak tetap, tapi pada saat kita melaporkan itu nihil. Nanti saya jelaskan di selanjutnya ya. Nah, prinsipnya wajib pajak orang pribadi, misalkan Anda belum nikah. Nah, ini dia, Anda belum menikah ya, tidak kawin atau belum menikah ya, itu 54 juta baik dia sudah menikah atau belum ya, memiliki anak 3, memiliki anak 4, bojo loro, bojo 3, bojo 4, bojo 100, dia sebagai wajib pajak orang pribadi pengenaannya 54 juta per tahun. Ini per bulan, ini bulan, tapi ini yang per tahun ya. Nah, oke ya, semoga aja jelas. Kalau tidak jelas nanti bisa WA saya. Nah, misalkan oke ya, ternyata si A itu awalnya di tahun pertama dia bekerja tidak kawin. Oke, PTKP-nya itu sebesar ini 54 juta. Ternyata di tahun kedua dia menikah. Ya, ada 2 versi ini ya. Menikah ada 3 versi. Ada ini, terus ada ini, ada lagi satu lagi KI 3. Nah, oke, ketika dia belum menikah,
Ini yang menjadi dasar PTKP 54 juta. Ketika dia sudah menikah tapi belum memiliki anak, belum dikaruniai anak, ya, berarti apa PTKP-nya? PTKP-nya adalah kawin. Dia sudah menikah tapi belum memiliki tanggungan. Ini strip ya, ini strip ya. Jumlahnya bagaimana? 54 juta ditambah kawin. Nah, ini dia. Ditambah untuk wajib pajak yang kawin. Kok kawin sih? Yang sudah menikah, yang menikah. Ditambah 4.500.000. Sorry, ini saya pakai mouse ini jadi rada susah. Kalau pen pakai pen lebih enak. Oke ya, totalnya berapa? 58.500. Nah, benarkah? Ini benar. Pak, ternyata si A itu di tahun ketiga, ya, atau di tahun pertama, oke, dia belum nikah, tapi di tahun kedua, ya, di tahun kedua dia program hamil, ya, di tahun kedua dia program hamil, dan lahirnya anak tersebut di tahun ketiga. Berarti apa? Dia sudah menikah, dikaruniai anak satu. Nah, yang ini, ini ya, kasih warna orange. Yang ini atau yang orange ini orange ini, ya, kalian lihat semuanya ya. Itu sebagai tanggungan, ya, tanggungan atau tambahan setiap anggota keturunan, baik anak kandung, anak angkat, atau orang tua. Nah, kita lihat saja di sini dia. Oke, ini yang orange. Nah, tambahan untuk setiap anggota keturunan saudara semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang ditanggung sepenuhnya, maksimal 3 orang setiap keluarga. Ya, maksimal yang ditanggung itu cuma 3 orang maksimal. Misalkan saya punya anak 2, tetapi mertua saya, salah satu dari mertua saya itu ikut saya, ya. Oke, berarti salah satunya sudah meninggal. Nah, maksimal sudah ya, maksimal. Ternyata saya punya tanggungan, anaknya saya 3, mertua saya ikut semuanya. Mertua saya ikut, anak saya 3, dan mertua saya ikut. Karena dia tidak memiliki penghasilan, sudah sepuh, sudah tua, di atas 70, ikut saya akhirnya. Ini total di dalam satu rumah, berarti berapa? 5. Yang diakui berapa? Maksimal 3. Terus 2 bagaimana? Ya sudah, nggak diakui. Ya, saya punya anak angkat 1. Saya yang dalam satu rumah, saya punya anak kandung 1. Anak angkat itu karena ada yang tidak berkenan sama anaknya atau yang ada di pantiasuhan dan sudah diakui anak sejak bayi, ya. Nah, itu di dalam satu rumah tersebut itu bisa diakui dan diakui oleh keluarga dan negara, ya. Ada surat kuasanya, ada surat dan sebagainya. Nah, anak angkat 1, anak kandung 1, ya, ini berarti jumlahnya 2. Berarti apa? Berapa tanggungannya? Ini jumlah tanggungan berarti masuk ke 2. Kalau yang ini jumlah tanggungnya berapa? Berarti tanggungannya adalah 3. Kalau ini apa ini? Anak 2 ya. Oh, anak 2, mertua 1. Berarti tanggungannya 3. Ya. Ini tanggungannya 2. Ini tanggungannya saya itu 3 karena
saya anaknya 3, dan ini tanggungan saya itu karena anaknya 2 plus 1 mertua. Nah, ini berpengaruh di sini, berpengaruh ini di orange ini, ya. Maksimal per orang itu 4.500.000. Tanggungan 2 berarti 4.500.000 tambah 4.500.000. Ya, kalau kawin berarti apa? Kawin WP. Kawin kalau kita menghitung ya. Tanggungannya 2 misalkan ini ya. Misalkan ini ya. Ya, ini ya. Oke, tanggungan berapa? Bagaimana caranya menghitung PTKP? 54 juta ditambah kawin 4.500.000 karena dia sudah memiliki isi, tambah itu, dan tanggungan. Berarti apa? Tanggungannya berapa? 2. Nah, oke, tanggungannya 2 berarti 4.500.000 kali 2 berarti 9 juta. Berapa total PTKP-nya? Itu tambahkan aja 500. Ini terus sampai sini berapa nih? 8 tambah 9 7. K2. Lihat saja, kalau saya sih langsung K2 ini T tanggungan 2 dan sebenarnya berarti ini 67. Wes. Di mana K2? Di sini. Ini jumlahnya sudah jadi. Sudah saya hitungkan. Cuma untuk mengatur jumlahnya perlu uraian ini. Ya. Oke. Itu ya. Nah, K3 sama saja berarti 54 juta kawin 4.500.000. Yang kawin ya. Kalau ternyata tidak kawin, yang belum kawin atau belum menikah, tidak ada masalah. Ya, ini yang saya ngomong yang kawin ya. Kawin 4.500.000, T2 tanggungan 2 itu 9 juta, totalnya 6.500. Nah, bagaimana kalau tidak menikah atau belum menikah tapi dia sudah menanggung beberapa orang, termasuk anak angkat, termasuk orang tua, termasuk ada adiknya yang belum bekerja atau kakaknya belum bekerja, sama, cuma dia tidak ada kawin, tidak ada poin kawin. Berarti apa? WP tinggal lihat langsung jumlah tanggungannya berapa. Tanggungannya 2 berarti 2. WP nya 54. Terus tanggungannya 9 juta. 9 tambah 4 berarti 3. 63. Nah, ini benar ini. Nah, ini dia. 63.000. Uraiannya di sini. Oke. Ya, ini ya, paham ya? Kalau nggak paham, Anda cari di link YouTube. Nah, bagaimana dengan ini? Ini belum saya bahas. Tambahan untuk seorang istri yang penghasilan digabung dengan penghasilan suami. Tadi saya katakan ada poin pertama, ada kedua, ada yang ketiga. Ini KI3. Ini kalau yang ketiga ini terkait dengan kawin. Ya, saya kasih warna beda warna. Oke ya. Kalau yang ini itu berarti apa? Kawin, istri bekerja. Istri penggabungan penghasilan suami, penggabungan penghasilan istri, ya, penggabungan penghasilan istri, ini I, ya bukan satu tapi I. Terus jumlah tanggungan. Kawin, istri, tanggungan. Gimana cara menghitungnya? Ini lebih besar lagi nih ya. Ini ada 3 harusnya, ya. Berarti WP kawin, penghasilan istri, terus T. Ini 54 juta. Ini 4.500.000. Ini 54 juta istri. Ya, 54 juta. Tanggungannya berapa? Tanggungannya sama seperti yang ini, sama semuanya prinsip, cuma penambahannya istri ini ditambahkan, ini dimasukkan ke sini. Ini lebih besar nanti jumlah PTKP-nya, pengurangannya lebih besar.
Oke, itu PTKP. Semoga aja berkenan di PTKP. Nanti kalau ada yang kurang paham tanya ke saya. Oke, kita pindah ke PKP, penghasilan kena pajak. Wah, ini cepat ya, cepat dan harus selesai. Penghasilan kena pajak, dasar hukumnya ada beberapa undang-undang ya. Ini yang saya katakan tadi, ada tarif pajak progresif ya. Tadi yang sebelumnya sudah saya katakan apa itu, neto, ada NPPN yang nominalnya 2 juta, PKP-nya 2 juta. Berarti apa? Di bawah 50 juta dengan 5%. Benar ya tadi saya katakan tadi ya. Nah, berarti apa ini? Bagaimana melihatnya ini? Ya, bagaimana melihatnya ini? Saya kasus ke sini terus saya bahas ini. Wah, bingung Pak Sony. Bingungin Pak Sony. Nah, wes ngene ae. Berapa besar tarif pajak pasal 217? Yang pasti ini tarif pajak progresif, ya. 0 sampai 50 juta dikenakan 50%, berarti PKP, penghasilan kena pajak di bawah 50 juta dikenakan 5%, 50 juta sampai dengan 250 juta dikenakan 15%, 250 juta sampai 500 juta 25%, lebih dari 500 juta 30%. Ini berlaku dalam setahun. Kan PKP-nya kita menghitung setahunan toh. Ya, totalnya berapa dalam 1 tahun? Misalnya 300 juta, berarti 300 juta bagaimana? Apakah langsung ke sini? Tidak, tetapi progresif. Ya, 300 juta. Nanti saya kasih contoh. Ya. Oke, kalau 300 juta berarti ini masuk, ini 50 ditambah ini sudah 250. Berarti di sini ada sisa akhirnya 25%. Oke, nanti saya jelaskan lebih enaknya. Oke, lanjut terkait dengan ini untuk orang pribadi ya, wajib pajak orang pribadi. Nah, bagaimana dengan wajib pajak badan? Wajib pajak badan tarifnya langsung 25%. PKP-nya berapa? 3M langsung dikenakan potongan 25%. Misalkan perusahaan maju terus memiliki penghasilan kena pajak 2,5M, berarti apa? Langsung saja 2,5M kali 25%. Totalnya yang harus dibayarkan 625 juta. Ini yang saya katakan. Kalau kita menggunakan pembukuan nominal ini yang bikin berat perusahaan. Tapi ketika kita membujukan laporan ke pajak itu bisa dipidana minimal 6 orang. Hati-hati ya. Hati-hati menggunakan double book. Istilah di lapangan double book. Di internal sendiri, di eksternal sendiri. Nominal internal itu kondisi laba yang sebenarnya. Di eksternal itu di mana caranya laba diturunkan sedemikian rupa menggunakan trik-trik khusus di perpajakan. Ada trik perencanaan pajak, ada trik-trik perencanaan pajak. Akhirnya bisa kita bayarnya tidak sebesar ini, bisa 50%-nya, tergantung dari perencanaan pajak. Anda mengundang konsultan hukum, konsultan perpajakan ya. Nah, dasar hukumnya PKP, penghasilan kena pajak, penghasilan bruto dikurangi PTKP, itu hasilnya adalah PTKP. Penghasilan bruto berapa dikurangi PTKP, hasilnya PKP ya. Contoh lagi selanjutnya, wajib pajak memiliki wajib pajak Pak Banu memperoleh penghasilan sebesar 75.500.000. Bagaimana? Apakah langsung 75 juta masuk 15%? Tidak, progresif, diurai. 50 juta dulu dikenakan 5%, sisanya masuk ke tarif pajak selanjutnya. Ini berlaku saat Indonesia sudah lama ini ya, 2008 ya. Ini berlaku dari tahun 2008 ya, pajak progresif. Pak, bagaimana kalau 300 juta? 300 juta misalkan. Oke, sorry kalau tulisan saya jelek ya. Berarti berapa? 50% masuk awal, 5%. Yang kedua masuk berapa? 200 juta. Itu masuk 15%. 15%. Sisanya 50 juta masuk ke ranah ini 25%.
Totalnya berapa ini? Nah, misalkan totalnya ini yang harus dibayarkan. Nominal ini yang harus dibayarkan dari 75.500, ini 6 juta ini harus dibayarkan ke kas negara. Ya. Tuh, semoga aja tidak bingung. Selanjutnya terkait dengan SPT, surat pemberitahuan pajak. Surat pemberitahuan pajak ini dasar pelaporan. Nah, dasar pelaporan setiap wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun badan wajib hukumnya memberitahukan pajaknya. Ya. Nah, SPT bisa macam-macam jenis SPT. Ya, ada badan, ini khusus untuk badan. Ya, ada 1770. Ya, apa UMKM yang di atas 4,8 menggunakan 1770. Ya, kita atau saya yang di atas per tahunnya itu 60 juta, di atas 60 juta, penghasilan bruto di atas 60 juta, baik dia yang memiliki penghasilan tetap ataupun di luar pekerjaan tetapnya dia memiliki penghasilan, itu bisa menggunakan 1770S. Yang pasti prinsipnya di atas 60 juta. Kalau ini sudah badan, ini badan, tapi ini benar-benar ini UMKM dan yang skalanya skala besar. Dan ini saya memiliki penghasilan tapi saya punya usaha toko, ya, toko kelontongan dan sebagainya. Ya, itu masukkan ke sini 1770S dan 17 ini salah, ini 1770 harusnya 1770 SS. Ini yang di bawah 60 juta, ini di atas 60 juta, 60 juta, ini di bawah 60 juta, ya. Dan ini, nah ini dia, dan ini yang nanti Anda jelaskan, yang nanti Anda isi, dan nanti akan kita bahas 3 minggu sebelum UAS. Dan Anda wajib hukumnya untuk apa? Menjelaskan bagaimana mengisi poin-poin ini. Ya. Link YouTube cukup banyak di luar sana untuk memahami bagaimana mengisi 1770S, tapi cukup banyak ya. Nanti Anda yang saya minta Anda praktik untuk bagaimana mengisi 1770S, bagaimana mengisi 1770SS. Ini 1770SS yang bukan 1700 tapi 1770SS. Ini yang nanti Anda praktikkan, Anda jelaskan, Anda gunakan video untuk menjelaskan di 1770S bagaimana, salah satu saja bagaimana mengisinya. Kenapa? Nah ini dia, Anda melalui untuk apa? Karena Anda bekerja di lapangan, ya. Anda sebagai owner atau Anda sebagai yang bekerja di perusahaan, hukumnya wajib apa? Wajib hukumnya melaporkan ini. Maka kenapa saya minta Anda untuk memahami ini? Kenapa? Untuk Anda sendiri. Oke, lanjut. Nah, bentuk SPT, ya, ada SPT hard copy, ada filing atau menggunakan ISPT elektronik. Sekarang rata-rata, dan saya 5 tahun terakhir saya lapor SPT itu menggunakan ISPT. Sudah tidak mengantri di kantor pos yang berjubel dan sebagainya, tapi sekarang saya sudah 5 tahun ini saya menggunakan elektronik surat pemberitahuan. Nah, ini apa? Masa SPT masa PPH 21 dan 26, PSP 5 22. Oke, masa. Ini terkait dengan kapan Anda melaporkan, ya. Kapan terakhir Anda melaporkan? Pasal 21 dan 26, terakhir Anda melaporkan tanggal 31 Maret. PPL 23 26 tetap tanggal 31 Maret. PPNBM ini masuk ke dalam PPNBM masuk ke 31 Maret. Pasal 15 dulu 31 Maret, terakhir tanggal 31 Maret. Ya. Nah, itu dia. Ada lagi yang yang April itu ya badan. 31 April itu badan ya. Oke, itu dari saya.
Semoga yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Cayo.